Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Almun Farizah, yakni di podcast kesayangan kita yaitu podcast Media Manzuku. Oke, selamat pagi. Saya sapa semuanya pemirsa ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan untuk menjalani hari-hari kita. Oke. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik dan tema yang tak kalah menarik dengan topik sebelumnya ya. Sebelumnya kita udah membahas tentang perundungan atau bullying. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang juga menarik di kalangan para pemuda-pemudi, remaja dan pelajar dan untuk kalangan remaja masa kini ya. Yaitu apa? Ada yang tahu? Tema kali ini? Tema kali ini yaitu jargon yang udah nggak asing lagi di telinga kita ya, yaitu be yourself. Apa sih itu be yourself? Kalau artinya mungkin kita udah tahu ya, be yourself itu menjadi diri sendiri. Tapi untuk lebih dalamnya lagi, menjadi diri sendiri, be yourself itu yang seperti apa sih? Itu. Nah, untuk mendapat penjelasannya lebih lanjut, jadi kita perlu nih narasumber yang bisa memberikan kita makna-makna ataupun wawasan-wawasan yang berkaitan dengan jargon be yourself itu sendiri. Oke, di sebelah saya sudah ada beliau Ustadzah Hajah Lulu Ulfiana. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadzah? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair ya. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya Ustadzah mengenai jargon yang udah sangat familiar di telinga kita yaitu be yourself. Nah, menurut Ustadzah sendiri, apa sih makna dari be yourself itu sendiri? Oke, Mbak Almun, sebelum kita menyampaikan tentang be yourself, saya ingin menyapa semuanya ya, terutama semua santri-santri dari Madrasah Aliyah Manzilul Ulum. Semoga selalu semangat, selalu sehat dan bisa tercapai cita-citanya. Amin. Dan juga saya mau memberi salam untuk semua asatidz, untuk semua pengurus yayasan dan semua sahabat-sahabat saya, baik mulai dari sekolah saya, mulai dari SD ya, di SD Nal Kartika, lalu MTS Banat, dan juga yang di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta. Terima kasih semua untuk sahabat saya yang dulu sahabat sekolah saya, ataupun sahabat saya yang terakhir ada di PPG, Pak Almun. Oh iya. Ya, PPG baru kemarin ya. Salam untuk semuanya. Kita bicara tentang be yourself ya. Iya, be yourself. Sudah sangat kita dengar dan tidak asing lagi. Dan bahkan kita tahu bahwa be yourself itu adalah kenali diri kita sendiri. Maksudnya apa? Berarti kita kan harus tahu be yourself. Siapakah diri kamu, ya kan? Jadi dari sini nanti kita akan tahu bahwa pengertiannya ada tiga, Mbak. Tiga ya, kita melihat dari beberapa sudut pandang. Karena memang kan setiap sesuatu, apalagi hal-hal yang memang baru di telinga, pasti orang-orang itu mempunyai sudut pandang yang berbeda ya. Dari yang pertama kita ambil sudut pandang dari psikologis mungkin ya. Dari psikologis itu bahwa be yourself menjadi diri sendiri ya, menjadi diri sendiri itu harus dimulai dari potensi diri ya, dari mengenali dirinya itu siapa, lalu bagaimana cara mengolah, cara menggali, cara bahwa dia bisa menjadi diri yang memang fitrah dirinya sendiri, tidak terpengaruh siapapun. Ya, itu dari bukan menjadi cerminan orang lain gitu ya Ustazah. Iya, jadi dirinya sendiri. Nah, untuk yang kedua, pandangan secara agama ya. Dari secara agama bahwa menjadi diri sendiri itu ya menjadi diri yang memang beragama, mempunyai iman ya, bertakwa, terus bisa menerima qadar Allah, ketentuan Allah ya, bisa menerima apa yang sudah digariskan dirinya, baik itu musibah ataupun itu kebaikan ya, karena memang dia memang diciptakan Allah di dunia itu memang untuk beribadah ya, karena itu dia dari sudut pandang agama memang harus menjadi diri sendiri sesuai
agama kita. Kewajiban agamanya sendiri gitu ya Ustaz. Iya. Yang ketiga, kita lihat dari pandangan yang negatif. Apa Mbak kira-kira? Ada yang negatif apa tidak kalau diri sendiri itu? Untuk be yourself sendiri ya Ustaz ya. Iya. Pandangan negatifnya ya ada sih, ada. Pasti sesuatu itu kalau dipandang negatif masih ada. Kalau menurut saya ya Ustaz ya, kalau be yourself dari sudut pandang negatif itu nanti dia tuh stuck, nggak bisa berkembang. Soalnya dia, aku menjadi diriku sendiri kok, atau lebih ke nggak mau menerima saran. Nah, betul, Itu, memang seperti itu ya. kayaknya Iya. Ustaz. Iya, yang negatif itu seperti itu. Tidak mau menerima saran orang lain, tidak mau menerima nasihat orang lain. Sehingga dia merasa bahwa aku ya aku, kan gitu. Iya. Diriku ya diriku, kenapa kamu ngurusi aku? Wong, ini apa yang saya lakukan nanti hasilnya juga untukku. Misalnya kalau ditegur ya, misalnya sering melakukan hal-hal yang kurang baik. Misalnya bicaranya kasar misalnya ya, bicaranya kasar, jangan bicara kasar, itu kan tidak bagus misalnya gitu. Terserah saya kan, ini kan hak-hak saya, ini diri saya sendiri, dan itu dia merasa bahwa dia sudah menjadi dirinya sendiri. Padahal itu kan salah ya Ustaz, iya, kayak gitu salah. Itu negatif ya. Yang pandangan negatif seperti itu juga tidak boleh. Atau negatif yang menyerupai dengan orang lain itu juga tidak boleh. Mungkin jadi, dari pengertiannya itu beberapa pandangan seperti itu ya. Jadi itu makna dari be yourself sendiri itu bukan berarti kita menutup diri. Misal saya tuh punya sifat saya kayak gini, jadi ya gini aja. Saya nggak mau terpengaruh orang, bukan kayak gitu, bukan menutup diri untuk misal ada yang kritik yang lebih baik membangun, kan berarti kita harus menerima ya Ustazah ya. Bukan berarti saya sifatnya gini kok, jadi ya terserah saya, kan nggak boleh gitu ya Ustazah. Nggak boleh ya. Memang harus menerima, terbuka ya, menerima saran, juga menerima kebaikan. Kan kita memang hidup ini harus menjadi lebih baik, semakin hari harus semakin lebih baik. Nah, untuk merubah kebaikan ini bukan berarti kita menjadi diri orang lain, tapi potensi diri kita yang belum ada harus kita tumbuhkan, kan seperti itu. Kan juga setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Ustazah. Jadi nggak bisa disamakan untuk tiap individu tuh untuk kelebihannya beda-beda. Misalkan ya ada yang unggul di bidang ini, bidang itu, kan nggak bisa menjadi patokan. Kalau yang terbaik tuh yang kayak gini kan nggak bisa ya Ustazah ya, kayak gitu. Iya, nggak bisa. Tapi tetap harus ada koridor. Kalau di dalam pandangan agama kan tetap ada ya. Harus ada, ini adalah hal-hal yang dilarang Allah dan ini yang hal-hal yang diperintah Allah. Jadi itu menjadi diri sendiri yang seperti itu. Untuk menjadi diri sendiri, Mbak, harus ada tip-tip juga ya kan? Iya, Ustazah. Untuk menumbuhkannya ya, agar kita bisa menjadi percaya diri, agar kita bisa menumbuhkan potensi yang sudah diberikan Allah, bahwa kita itu manusia diciptakan adalah yang paling sempurna ya. Iya. Ahsani taqwim ya, paling sempurna, berarti dia harus bisa menggali kesempurnaan potensi apa yang ada di dalam dirinya. Iya, yang sudah diberikan pada dirinya. Coba dong Ustazah kasih tips dong untuk di kalangan kan kebanyakan kata-kata jargon be yourself, menjadi diri sendiri itu kan pasti kan di kalangan remaja-remaja, yang pemuda-pemudi yang masih dalam perkembangan, masih rawan terpengaruh oleh arus globalisasi saat ini ya Ustazah. Apalagi anak zaman sekarang itu paling mudah terkena arus. Iya atau enggak sih Ustazah? Iya, betul. Iya, betul. jadi kan ketika kita menerapkan be yourself itu tuh gimana cara menerapkan pada anak-anak zaman sekarang yang gimana udah nggak asing lagi kalau pengaruh globalisasinya itu lebih cepat daripada orang-orang dewasa, seperti itu. Iya, memang. Ya memang kita harus mengenali diri kita ya, untuk jadilah diri kamu sendiri. Tidak hanya bisa kita menyuruh jadilah kamu diri kamu sendiri, tidak bisa bim salah bim ya Mbak. Abrakadabra terus jadi diri sendiri, terus bisa. Jadi lebih hebat, dan nggak bisa ya, memang harus ada proses ya. Jadi dari proses itu ada beberapa tips ya mungkin yang bisa menggali kita agar kita potensi-potensi itu bisa muncul ya. Yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri. Ya. Who is I ya? Who am I ya? Siapakah saya? Siapa? Enggak saja.
Ya, pertama tadi ya kita ulangi lagi ya, Mbak. Pertama, Iya. kita harus mengenali diri kita sendiri Iya. ya, mengenali diri kita sendiri bahwa siapa kita. Ya, dari kita ini kita nanti akan mengenal oh, apa yang ada di diri kita. Kebaikan apa, kelebihan Kelebihan apa, apa, kekurangan apa yang apa. harus kita tutupi atau kita ganti agar menjadi lebih baik kan seperti Iya. itu ya. Orang mempunyai kelebihan kan nggak sama ya, Mbak. Iya, beda-beda Diciptakan sama. manusia nggak sama. Misalnya saja kita melihat sesuatu ya, misalnya kita melihat apa ya, sampah ya, sampah. Melihat seonggok sampah, itu orang akan beda-beda ya. Iya. Misalnya ada beberapa orang lewat, lah lewat di situ melihat sampah. Kalau orangnya suka kebersihan ya, anadofatu minal iman ya, semua kebersihan sebagian dari iman, dia akan membersihkannya, dibersihkan. Tapi kalau orang yang tidak suka, dibiarkan saja, malah bahkan dia ikut membuang. No sampah di sini saya buang aja di sini. Di kelas pun seperti itu kadang, Mbak. Jadi kelasnya penuh ya kan. Teman-teman buangnya di pojok, saya ikut aja di pojok. Ya biasanya ikut ilmu itu ikut itu biasanya Ustazah. Ya, ngikut-ngikut aja. Pokoknya kan, gitu. yang ada temennya, pokoknya iya gitu aja. Iya. Kadang-kadang suka gitu ya Ustazah kalau. Iya. Terus kalau yang melihat sampah itu orang yang memiliki jiwa seni. Lah bisa jadi malah jadi puisi. Puisi sampah. Oh, sampah. Iya. Oh, sampah. Kenapa kamu di situ sampah? Iya bisa. Iya, bisa jadi seperti itu. Lah, lalu yang mempunyai jiwa misalnya jiwanya jiwa apa ya? IPA, fisika misalnya ya. Suka mengurai sesuatu, mendaur ulang ya. Malah sampah itu nanti akan dijadikan sesuatu mungkin yang bermanfaat atau oh ini dipilah-pilah, ini bisa diuraikan, ini tidak, ini sampah yang bisa nanti didaur ulang menjadi sesuatu kan gitu. Iya. Ya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Itu mengenali diri sendiri ya. Dan juga kalau kita mengenali kekurangan kita misalnya ya, kita misalnya nilai kita. Misalnya kita mendapat nilai di suatu pelajaran jelek ya kan. Jelek menjadi angka di bawah angka KKM misalnya ya, di bawah angka KKM lah. Kita ingin berubah. Nah, kalau kita ingin mengenali diri kita sendiri di mata pelajaran itu ingin berubah, pasti kita akan berusaha ya kan. Bagaimana saya harus bisa meningkatkan prestasi di mata pelajaran ini ya kan. Tidak malah serai sowes dijarke ae. Gitu. Biasanya kan kadang gitu ya, Mbak. Kadang sih jiwa pesimisnya juga gitu Ustazah. Kalau merasa emang mungkin bakalku bukan di itu, jadi dia langsung menyerah gitu aja. Kan biasanya juga ada yang gitu ya Ustazah. Iya. Karena ini nanti kalau lulus pakai apa kan nggak pakai apa-apa biasanya malah gitu ya. Tapi yang paling sering tuh kayak gini, misal di pelajaran MTK nanti nggak jadi apa ya istilahnya pitakon kubur kok. Lah kan tapi kan juga berguna juga buat kehidupan dunianya juga kan gitu Ustazah ya. Jadi ya harus seimbang gitulah. Iya memang. Makanya itu penting sekali mengenali diri sendiri. Terutama untuk anak-anak tingkat SMA ya, remaja tingkat SMA. Kenapa? Karena mereka mulai akan menginjak dewasa ya kan, mulai akan mencari jati dirinya. Nanti harus punya bekal gitu ya. Iya harus mengenal. Oh aku nanti lulus mau kemana ya kan? Mau kuliah atau mau kerja atau mau nikah saja. Kadang-kadang ada yang seperti itu, sana nikah aja. Itu yang udah buntu kayaknya. Dan itu makanya itu perlu mengenali diri sendiri ya kan. Kalau nggak mengenal diri sendiri ya tidak akan tahu saya kemana. Kadang saya tanya anak-anak itu Mbak, kalau di tingkat SMA ya, anak remaja saya tanya, nanti habis sekolah, lulus, kalian kan kurang berapa bulan ya? Kurang berapa bulan kamu sudah punya cita-cita harus mau kemana? Tidak tahu Nah itu masih belum tahu. Yang bingung. Nah itulah yang harus digali bagaimana kamu bisa menjadi diri kamu sendiri. Mulai kenali diri kamu sendiri, mulai dari mata pelajaran yang kalian sukai. Ya, mungkin seperti itu Mbak yang pertama. Terus yang kedua, jangan menjadi diri orang lain ya. Kita ingin misalnya ingin berprestasi, ingin terlihat. Tapi kita berusaha mencontoh seseorang dan menjadikan diri kita bukan diri kita sebenarnya. Nah,
Atau kalau di zaman Rasulullah yang tidak boleh itu kan tasabuh ya, Mbak. Tasabuh seperti apa itu Ustazah? Mohon Tasabuh dijelaskan. itu menyerupai umat lain ya, Oh, dalam menyerupai hal perilaku terutama ya, dalam hal perilaku orang lain ya. Iya. Terutama hal-hal yang memang tidak boleh dalam agama. Misalnya ya, sekarang ini kan cewek-cewek sekarang sukanya lihat drakor. Wah, drakor lagi ya. Drakor lagi. Iya. Saya itu kalau lihat anak-anak itu seperti itu, Mbak. Saking ngefanya, Iya. diberitahu itu cowok cekatannya kan cogan ya, Mbak, sekarang. Iya, jogan. Istilah kerennya sekarang zaman itu jogan Ustazah. Iya. Orang Indonesia kalah semua itu. Bagi mereka yang pecinta drakor. Iya. Kalau diberitahu itu oplas itu, pasti tidak mau ya Iya. kan? Dia merasa bahwa wah itu memang idola lah, karena sering mengidolakan orang-orang yang mungkin non muslim, nanti kan perilakunya mungkin nanti sesuatu yang tidak sesuai. Misalnya kan kalau di film-film seperti itu ada suka minum-minuman ya kan, terus nanti ke diskotik, terus nanti apa Sosialisasi dengan lawan jenisnya juga ya itu Ustazah. terlalu dekat ya, ikhtilat ya, jadi berkholwat yang tidak mahram, sehingga menjadikan haram-haram itu bisa menjadi perilakunya ya, kebiasaan. Ya, itu karena tersugesti dari film yang sering dilihat atau yang sering diidolakan gitu diidolakan. Nah itu menyerupai kaum lain. Dan itu yang tidak boleh ya, jadi jangan sampai kita menyerupai kaum lain. Atau seperti kalau di film-film Indonesia ya, ingin agar dicintai orang, misalnya ada cowok misalnya, terus ada dua cewek senang, yang satu memang disenangi cowok, yang satu tidak, tapi kepengen agar seperti orang itu, dan dia perilakunya berganti, pakaiannya nganut orang itu, lalu tingkah lakunya dan lain-lain. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi harus, kalau ingin menggali diri sendiri ya jangan menyerupai orang lain, karena kamu memang diciptakan sudah mempunyai sesuai porsinya sendiri. Iya, mempunyai potensi, karena manusia kan fitrah ya, diciptakan fitrah, dan diciptakan pasti menjadi orang yang bermanfaat. Ya kan? Tinggal bagaimana kita mengolahnya sendiri gitu ya Ustazah. Kita bermanfaat di mana itu nanti kita yang tahu ya kan. Kan sebaik-baik manusia memang yang menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, itu yang penting ya, penting jadi pedoman ya, pedoman untuk anak-anak remaja sekarang. Saya harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau sudah seperti itu kan orang tidak akan menjadi egois, Mbak. Padahal orang sekarang kebanyakan egois. Ya. Yang penting diri saya sudah. Saya bisa menjadi diri saya sendiri, ini untuk saya sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang banyak ya. Di masyarakat ada misalnya ada kerja bakti lah, enggak mau, kan seperti itu. Di kelas ada kebersihan lah, enggak mau, ini enggak tugas saya. Iya, itu kan menjadi egois ya, karena tidak tahu bahwa dirinya harus menjadi orang yang bermanfaat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, gali potensi ya, potensi diri kita sendiri. Yang tahu siapa? Ya diri kita sendiri memang. Kalau kita ingin tahu apa yang kita sukai, kita harus mencoba berbagai hal, ya kan? Misalnya, makanya kalau di Indonesia memang pendidikan berbagai macam diberikan ya. Kalau menurut saya itu sudah bagus. Walaupun sering banyak orang mengatakan pendidikan Indonesia kurang gitu pas ya. Semua diajarkan. Nah mungkin memang cara menggali orang-orang Indonesia harus seperti itu. Karena memang dari pendidikan rumah tidak ada ya. Orang di rumah mungkin orang tuanya tidak mempunyai potensi seperti itu kan. Dan harus di madrasah atau di sekolah harus ada beberapa mapel atau beberapa skill yang harus dipelajari agar menumbuhkan potensi dirinya dari siswa tersebut. Seperti di madrasah kita ya, di Majrul Ulum. Itu kan kita ada unggulan komputer. Ya, itu kan untuk menggali. Sekarang zamannya komputer, ada desain grafis ya, ada membuat semacam undangan, membuat untuk banner-banner ya kan, seperti itu. Apalagi sekarang ada multimedia ya, agar lebih kreatif ya, dia kemana. Tapi juga ada yang tentang agama ya kan,
banyak sekali tentang agama, ada MTQ, ada rebana lah. Itu kan untuk menggali potensi anak-anak di madrasah ini. Itu Mana juga yang di lebih sekolah diminati lain. gitu ya. Iya, itu bagaimana cara menggali potensi. Terus yang selanjutnya harus memiliki ide-ide kreatif, inovasi, ya kan? Karena sekarang mau jadi manusia yang kuat atau di masyarakat itu bisa menjadi yang terlihat, itu harus semakin inovasinya besar ya. Iya. Misalnya aja di dunia industri, semakin tahun akan berganti, inovasi tidak berkembang, pasti akan bangkrut ya. Kalah saing ya Ustaz. Kalah saing. Begitu juga dengan manusia ya kan. Itu harus, kalau ingin jadi diri kamu sendiri, maka kamu harus mulai punya inovasi. Ya, inovasi. Terus selanjutnya adalah memiliki sahabat. Nah, sahabat itu penting, Mbak. Punya sahabat enggak, Mbak? Oh, pasti punya Ustazah. Banyak ya. Alhamdulillah. Tapi mesti ada yang istimewa. Ada. Tetepan kalau sahabat itu gimana ya Ustazah? Kalau semua teman itu banyak, tapi sahabat itu bisa jadi cuma 1, 2 atau bisa terhitung, karena sahabat itu enggak ada duanya. Gimana ya? Kalau sahabat itu lebih tahu bagaimana diri kita, lebih tahu, pokoknya tuh lebih tahu mendalam tentang kita gitu loh Ustazah. Jadi kalau kita salah misal, dia ngingetin. Kalau kita lagi gimana-gimana atau lagi gak semangat atau lagi down, sahabat kita yang datang nyemangatin. Biasanya sih gitu Ustazah. Seperti cerminan diri. Iya, gitu. Ya, makanya penting sekali itu sahabat ya, agar kita bisa menggali potensi diri kita menjadi diri kamu sendiri. Kamu juga harus punya sahabat, karena sahabat nanti akan mengingatkan kalau kita salah. Ya kan. Kita sedang berjalan ke arah kanan, padahal kita harusnya ke arah kiri. Nah, kalau sahabat kan akan mengarahkan, menegur ya. Dan kalau sudah mempunyai sahabat seperti itu, kita akan merasa tenang ya, Mbak. Alhamdulillah tenang, nyaman. Misalnya kita bingung ya, bingung mau memilih, saya ini nanti mau ke sana, misalnya mau kuliah ya, saya mau kuliah ambil jurusan ini enaknya gimana? Saya suka dua-duanya, misalnya gitu. Saya suka jurusan agama, tapi saya juga suka jurusan matematika. Lah, sahabat nanti akan bisa memberikan masukan, ya kan? Lihat dari nilainya atau lihat dari kamu pantasnya di sini aja, kemampuanmu lebih banyak, kan misalnya gitu. Itu pentingnya seorang sahabat ya. Nah, itu yang keempat, harus punya sahabat. Dengan beberapa hal itu nanti kita akan bisa menjadikan yang kelima ya, menggali prestasi. Nah, itu penting ya. Dengan menggali prestasi ya bisa mendapatkan piala-piala seperti ini, Mbak. Alhamdulillah ya. Itu menggali prestasi. Menggali prestasi itu memang kadang kalau anak-anak kita ya, Mbak, tingkat remaja, tingkat SMA itu kadang kan malu. Banyak yang malu, tidak merasa dia memiliki potensi itu. Saya tidak mau, nanti saya takut tidak menang. Saya nanti takut mengecewakan. Saya nanti takut dengan madrasah sudah memberikan kepercayaan, tapi nanti saya nggak bisa apa-apa. Pesimis duluan gitu ya Ustaz. Iya. Itu karena memang dia belum tahu kemampuan ya. Padahal itu harus menggali prestasi, wajib ya. Makanya di sini sering ada kegiatan-kegiatan untuk lomba-lomba menggali prestasi. Dari kegiatan OSIS ya. Alhamdulillah OSIS di sini sekarang, Mbak, sudah maju. Alhamdulillah. Giat, setiap ada kegiatan sebelumnya sudah ada planning, sudah direncanakan. Nanti bulan ini kegiatan apa, bulan ini kegiatan apa. Jadi kan anak-anak itu semakin kreatif kan gitu ya. Enggak stuck gitu aja ya, enggak diam gitu aja. Enggak diam saja. Terus juga anak-anak nanti kan semakin bisa menjadi diri kamu sendiri itu loh. Nah, itu dari situ nanti muncul. Karena dari anak-anak alumni, Mbak, banyak sekali yang menyampaikan sekolah di madrasah kita ini ya. Saya senang sekolah di sana. Dulu saya nggak bisa apa-apa, saya tidak berani misalnya, saya tidak pernah presentasi. Saya dalam pelajaran ini saya jadi bisa presentasi. Ya. Terus saya jadi bisa mengolah kemampuan saya menjadi pemimpin. Biasanya saya organisasi nggak bisa, tapi saya bisa menjadi organisasi karena di sini. Itu karena menggali tadi ya potensi. Salah satu keberkahan juga dari sini ya Ustazah, belajar dari sini.
Hasilnya itu meskipun nggak pas hari itu dia belajar hasilnya terlihat, tapi kan suatu saat pasti ada manfaatnya, ada hasilnya gitu kan Ustazah. Iya. Dan akan dirasakan mereka ya. Iya. Dan kita nanti kan hanya diberitahu, alhamdulillah karena saya belajar di sini, saya jadi manfaat. Saat saya kuliah saya manfaat. Seperti desain grafis itu, Mbak. Iya. Banyak yang menyampaikan seperti itu. Saya di sini malah bisa jadi sekretaris di organisasi mahasiswa ya, di organisasi mahasiswa. Jadi membuat poster, membuat slogan, membuat apa itu malah saya yang dipasrahi kan seperti itu. Karena memang mempunyai kemampuan yang digali dari madrasah kita. Iya. Mungkin itu Mbak, tip yang harus bisa dilaksanakan kalau ingin menjadi diri sendiri. Ya. Be yourself. Be yourself ya. Jadi dari beberapa trik, tips dan saran-saran dari Ustazah ini ya, kita dapat mengambil kesimpulan dari tadi ya, makna-maknanya juga kita tuh harus menjadi diri sendiri, tapi bukan berarti kita menutup diri, gitu ya. Kita menjadi diri sendiri, atau ini lebih diluaskan lagi ya, lebih disempitkan lagi, itu menjadi versi terbaik dalam diri. Maksudnya gimana? Kita menjadi diri sendiri, tapi enggak harus kita sampai di situ aja. Kita juga punya kewajiban untuk meningkatkan kualitas diri, gitu ya Ustazah. Iya. Kita juga punya kewajiban untuk potensi kita tuh harus lebih berkembang, jangan sampai di sini aja gitu. Seperti love ya, love self, mencintai. Self love ya, mencintai diri sendiri gitu. Iya, mencintai diri sendiri. Lebih tepatnya kita tuh tahu kita seperti apa, kita tuh kelebihannya di mana, kekurangannya di mana gitu kan ya Ustaz. Iya, itu jadi penting. Ketika kita mengetahui kekurangan kita, kelebihan kita akan lebih dapat mengarahkan kalau kita kok lebih condong ke arah mana, kita lebih memiliki keunikan di mana gitu loh, seperti itu ya. Jadi enggak misal ada seseorang yang kelihatannya biasanya kan gitu ya Ustaz, istilah sekarang ada yang tuh gitu kan Ustaz. Biasanya kita tuh kayak yang aku minder deh, kayaknya itu yang lebih gitu, nggak boleh. Itu malah nggak boleh jadi untuk meminderkan diri. Apa sih meminderkan diri? Insecure ya, maksudnya itu. Jadi tuh kita kalau lihat yang lebih, kita tetap menjadi diri kita sendiri, tapi bagaimana kita meningkatkan potensi diri kita untuk bisa seperti orang yang kita idolakan tadi, seperti itu. Tapi syaratnya ya satu ya. Syaratnya itu kita itu harus punya idola yang masih dalam koridor yang pantas untuk diidolakan, seperti itu ya. Nah, kalau saya menghimbau untuk tidak mengidolakan yang kiranya hanya sebatas hiburan saja, misal kayak drakoran gitu kan cuma hiburan ya Ustazah. Iya. Kurang, kalau menurut saya sendiri loh Ustazah, tapi beda lagi kalau di pandangan para penggemarnya. Kalau saya bukan pecinta drakor Ustazah. Kalau sudah penggemar itu Mbak, apapun ya dilaksanakan ya, ada konsernya. Nah, ada foto-foto, beli foto yang asli sampai didatangkan dari Korea. Yang parah itu malah ada yang ini suamiku lagi tuh gimana Ustaz? Jadi kan itu ya, kita juga harus tahu yang pantas kita idolakan itu yang seperti apa gitu ya. Kita juga harus bisa mengenali diri sendiri. Who am I, itu siapa saya gitu. Jadi kita juga harus lebih bisa berkembang, maju, tapi tetap menjadi diri kita sendiri, nggak menjadi cerminan diri orang lain. Emang enak nggak sih jadi cerminan orang lain? Gimana sih Ustazah? Kayaknya kan nggak enak ya. Misal saya suka orang itu, misal gini. Misal kita ngincer seseorang itu, tapi orang itu suka sama orang lain. Tapi kita memiripkan diri kita ke orang itu supaya disukai sama orang ini. Terus orang ini suka sama kita, tapi dia mandanya tuh masih bayangannya orang lain, kan gitu kan nggak enak ya Ustazah? Iya, nggak enak. Malah seperti munafik ya. Iya, jadinya kan dia tuh mencintai kita atau suka sama kita itu karena bayang-bayang orang lain. Jadi gitu casingnya kan saja mungkin. Iya, dari casingnya saja itu kan nggak enak juga ya Ustazah. Iya. Itu dalam konsep asmara ya Ustazah. Ini lewat sedikit. Tapi memang anak muda kan ada seperti itu. Iya.
Bumbu Kebanyakan manusia. iya, itu menjadi bumbu dikit-dikit lah, tapi ya nggak boleh banyak-banyak ya untuk para pelajar ya. Ingat, belajar nomor satu, meningkatkan kualitas diri juga nomor satu. Jangan banyak-banyakin asmara-asmaranan. Nanti jadi galau. Iya, itu yang paling parah itu nanti galau-galauan, nanti jadinya malah down, nggak semangat lagi gitu. Nah, untuk perbincangan kita hari ini, kayaknya cukup itu aja Ustaz ya. Atau ada tambahan lagi? Ada menyampaikan sedikit ya. Ya monggo Ustaz ya. Be yourself ya, jadilah diri kamu sendiri. Kamu adalah kamu. Iya. Kamu bukan mereka dan Iya. bukan juga aku. Be yourself, jadilah diri kamu sendiri. Jadi gali potensi kamu, gali semua yang ada pada diri kamu, inovasi kamu, kreativitas kamu untuk meraih prestasi kamu ya. Be yourself, jadi diri kamu sendiri ya. Ingat, jadi diri kamu sendiri, bukan orang yang rendah diri, bukan orang yang tidak percaya diri, dan bukan juga orang yang tidak bisa melihat dan mengkondisikan situasi. Yakinlah bahwa diri kamu dengan be yourself kamu bisa dan pasti bisa. Bisa gitu ya. Ya. Pokoknya semangat, semangat dan semangat, optimis, kita pasti bisa lebih maju gitu ya. Iya. Intinya itu, kita harus lebih confidence atau percaya diri. Be yourself, ingat be yourself. Oke, sampai sini dulu ya perjumpaan kita hari ini, perbincangan kita. Semoga apa yang kita bincangkan tadi membawa manfaat untuk kita semua. Saran dan masukan akan sangat kami terima. Silahkan bisa komen di YouTube channel ini ya, Media Manzuku, MA Manzilul Ulum ya Ustaz ya? Iya, MA Manzilul Ulum, silahkan di like, komen, dan subscribe, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Ustazah, semoga kita dapat Sama-sama. berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih juga ya. Untuk pemirsa juga terima kasih telah menyaksikan acara podcast ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.